bagus sekali oleh Dr. Dewi Rahayu ya. Sudah detail. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Kami siap untuk membantu untuk lebih memperjelas lagi ya. Appendix. Sudah muncul ya, Dek, videonya? Sudah? Sudah, Dr. Dewi, sudah kelihatan tadi videonya? Stop sharing. Saya ulang. Tadi sudah muncul videonya, Dek? Sudah ya, saya ulang lagi ya. 1. Appendicitis akut. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri perut di bagian kanan bawah, panas, lemas, dan nafsu makan. Ya. 1. Appendicitis akut. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri perut di bagian kanan bawah, panas, lemas, dan nafsu makan berkurang. Secara klinis diduga menderita ada gangguan sedikit tadi ya. Sebentar ya. Appendicitis akut. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri perut di bagian kanan bawah, panas, lemas, dan nafsu makan berkurang. Secara klinis diduga menderita appendicitis. Pasien kemudian dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan appendektomi. Setelah appendektomi, maka jaringan dikirim ke lab patologi anatomi. Pemeriksaan mikroskopis menunjukkan potongan jaringan apendik yang terdiri dari mukosa, muscularis, dan serosa. Pada lapisan mukosa sampai ke serosa, tampak infiltrat padat sel-sel radang yang didominasi oleh sel radang PMN neutrofil. Dinding apendik tampak sembab dengan sebukan radang dan tampak pula pembuluh darah berukuran kecil yang proliferatif dengan lumen mengandung eritrosit.
pembesaran kuat, tampak sel radang yang didominasi oleh PMN neutrofil. Kasus kedua, limfadenitis kronis granulomatous tuberkulosa. Pasien laki-laki 28 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan benjolan multiple pada leher kanan. Benjolan berukuran 1-2 cm. Pasien didiagnosa dengan limfadenitis DD keganasan, kemudian dilakukan biopsi. Gambaran mikroskopis menunjukkan potongan janin Jadi agak putus-putus ya, Dek, ya, ininya, videonya. Ya, baik, mungkin di sini menggambarkan inflamasi yang kronis ya. Jadi coba saya ulang dulu nanti ya videonya. Ini gambaran dari pembesaran kecil ya untuk inflamasi kronis. Dengan kelenjar getah bening yang mengandung kelompokan sel-sel epitelioid histiosit yang membentuk struktur granuloma. Tanda panah menunjukkan multinucleated giant cell Langhans pada pembesaran yang lebih besar tampak multinucleated giant cell tipe Langhans. Sedangkan tanda bintang menunjukkan kelompokan sel-sel epitelioid histiosit yang membentuk struktur granuloma. Tanda panah menunjukkan nekrosis caseosa. Kemudian di bagian tepinya tampak pula sel-sel epitelioid histiosit. Pada pembesaran kuat, bintang 1 menunjukkan multinucleated giant cell tipe Langhans. Bintang 2, sel-sel epitelioid histiosit yang membentuk struktur granuloma. Sedangkan tanda panah menunjukkan nekrosis caseosa. Gambar berikut menunjukkan sel-sel epitelioid histiosit yang mempunyai bentuk seperti sendal. Gambar berikut pada bagian bawah menunjukkan nekrosis caseosa dengan bagian tepi tampak sel-sel epitelioid histiosit. Di sekitar struktur granuloma tersebut tampak sebukan sel-sel radang mononuklear yang terdiri dari limfosit, sel plasma, dan makrofag. Bagaimana? Apa ingin diputar ulang videonya? Atau ingin penjelasan langsung mungkin ya? Ya, jadi apa kalian bisa mungkin menyimpulkan apa sih perbedaan antara
inflamasi akut dan kronik. Mungkin dari teori kan sudah dijelaskan ya. Ada perbedaan dari sel-selnya, kemudian sel-sel radangnya maksudnya ya. Kemudian dari respon jaringannya tadi sudah dipaparkan di video ini ya. Salah satunya seperti pembuluh darah yang mengalami apa? Ada yang bisa menjawab? Izin jawab, Dok. Ya, silakan di siapa Wahyu. Ya, perkenalkan nama saya Gede Wesira Diningrat, Dok. NIM belakang 178. Jadi saya coba ingin membedakan antara jenis sel radang dan respon jaringannya, Dok. Jadi kalau Ya, silakan. jenis sel radang pada sel radang akut itu akan terdapat sel neutrofil, lalu pada sel radang kronis itu akan terdapat sel plasma, limfosit, makrofag, sama multinucleated giant cell. Lalu kalau respon jaringannya itu berupa, kalau misalkan radang akut itu ada edema sama vasodilatasi vaskuler. Terus kalau radang kronis itu akan terbentuk fibrosis sama proses angiogenesis, Dok. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan mungkin dari teman-teman yang lain, atau mungkin ingin menyanggah pendapatnya Wahyu ya. Sudah bagus ya, sudah lengkap tadi ya. Kira-kira jelas ya untuk di video bagaimana gambaran sel radangnya gitu ya. Tadi sudah dengan pembesaran kuat juga sudah diarahkan ya. Dan serosa. Ada bagiannya di sini. Ya. Dengan ini jaringannya ODEM ya, Dek ya. Kandang dan seperti longgar-longgar seperti ini ya. pula pembuluh darah berukuran kecil yang proliferatif dengan lumen mengandung eritrosit. Di sini pembuluh darahnya ya sudah mulai mengalami angiogenesis ya, sudah proliferatif ya, tetapi ukurannya di sini juga membesar ya. Jadi dia mengalami vasodilatasi. Nah, kalau dari sini kan gambarannya besar-besar ya. Nah, seperti ini pembuluh darahnya ukurannya memang dia sudah mulai bertambah ya. Ya, seperti ini sudah menunjukkan sedikit fokus angiogenesis. Jadi kalau dibiarkan lebih lama lagi dia akan bisa menjadi radang kronis ya lama-kelamaan. Nah, kalau di sini dia masih ada yang melebar-melebar ya pembuluh darahnya. Jadi seperti ini disebut dengan vasodilatasi pembuluh darah ya, vasodilatasi ya. Vaskuler, dilatasi berarti melebar ya. Jadi pelebaran pembuluh darah. Nah, selain itu juga jaringannya di sini menjadi lebih longgar-longgar ya, seperti ini. Ya, kalau longgar seperti ini namanya mengalami apa Dek? Udematus ya, atau membengkak. Jadi seperti berisi cairan ya, kalau mungkin secara makroskopis jaringannya itu seperti agak ini ya, agak sembab-sembab gitu ya. Jadi tersusun longgar ya, ini disebut dengan odematus atau edema. Ya, edema ini merupakan respon jaringan yang sifatnya akut juga ya. Ya, mungkin di sini jelas ya, Dek ya? Sudah jelas? Ya, saya tambahkan, mungkin tadi kan sudah dijabarkan oleh Dek Gede Wahyu itu. Jadi untuk gambarannya mungkin saya tambahkan sedikit ya. Berdasarkan videonya ya. Nah, ini kalau di sini menggambarkan jenis sel-selnya ya. Jadi di sini kalau appendix memang secara normal dia kan jaringan termasuk
bagian dari limfoid juga ya. Jadi banyak memang ada sel-sel limfosit, kemudian sel plasma ya. Nah, tetapi kalau misalnya ada tambahan PMN neutrofil, nah ini ya kalau ada tambahan seperti PMN neutrofil ya. Kalau kalian mau tahu yang PMN neutrofilnya yang ini ya, yang lobusnya 3 biasanya ya, 3 lobus seperti ini ya, yang atau bilobus juga bisa ya. Nah, yang ini juga ya. Nah, itu menggambarkan PMN neutrofil yang menjadi tanda khas dari radang akut ya. Jelas ya kira-kira dari gambaran videonya ini? Jelas ya, Dek ya? Ya, ini neutrofil ya. Kemudian ini juga ya, sudah bagus sekali ya gambarannya nih. Sudah diberikan bintang-bintang juga untuk memperjelas. Ya, jadi sudah paham kira-kira perbedaan antara radang akut ya. Nah, ini gambaran umum dari radang akut ya. Nah, sekarang radang kronik. Ya, benar tadi yang dikatakan ya. Jadi radang kronik ya selnya berbeda, kemudian respon jaringannya yang berbeda. Tetapi di sini kita memberikan contoh video radang kronik yang spesifik ya. Jadi radang kronik itu ada yang non spesifik dan ada yang spesifik ya. Yang non spesifik itu contohnya kalau tidak disertai oleh gambaran khas ya. Misalnya kalau di sini kan kaseosa, ini kan khas ya pada kasus tuberkulosis ya. Neutrofil. Sebentar. Saya stop share dulu. Jadi kalau radang kronis yang non spesifik itu nanti ada tanpa disertai gambaran yang khas-khas ya, seperti misalnya adanya nekrosis kaseosa, adanya sel-sel granuloma maupun sel multinukleatid ya. Jadi radang kronis yang umum itu contohnya misalnya cuman ditemukan sel radangnya misalnya limfosit, plasma, makrofag. Kemudian respon jaringannya ya adanya fibrosis, adanya angiogenesis ya. Jadi itu yang umum ya. Tetapi kalau misalnya yang spesifik itu seperti yang di video ini ya. Jadi ditemukan gambaran-gambaran sel radang yang unik ya. Contohnya misalnya tadi multinukleatid giant cell ya. Itu terbentuknya sebenarnya dari ya asal muasalnya sebenarnya dari makrofag ya. Jadi sebenarnya makrofag yang yang berubah bentuk ya, awalnya dia menjadi lebih pipih ya, makrofagnya itu menjadi lebih pipih. Ceritanya ya supaya lebih mudah untuk menyerang atau melokalisir sel pencetus radangnya ya, misalnya kuman TB-nya supaya lebih mudah dilokalisir sehingga dia bentuk lebih pipih. Nah, itulah disebut dengan epiteloid histiosit. Jadi dia histiosit dari makrofag dia sebenarnya ya. Jadi bentuknya seperti sandal tadi dibilang oleh Dr. Dewi Rahayu, atau ya lebih pipih-pipih seperti itu ya. Tujuannya untuk memudahkan pergerakan melokalisir dari sel-sel ininya ya, tuberkulosisnya. Nah, kemudian agar dia lebih kuat lagi, maka dia berkumpul ya, membentuk granuloma ya. Bisa membentuk granuloma atau bisa membentuk sel raksasa ya. Jadi giant cell, multinukleatid giant cell itu. Ya, jadi itu asal muasalnya sehingga terbentuk sel yang seperti khusus tadi ya. Sel epiteloid histiosit, granuloma, kemudian multinukleatid giant cell ya. Jadi kalau granuloma itu sebenarnya ada pengiring sekitarnya ya. Jadi granuloma itu dari histiosit yang bergabung ya. Jadi ya kalau bergabung dia namanya
granuloma, tetapi ada juga granuloma yang murni ya, jadi harus ada sel limfosit di sekitarnya. Jadi seperti itu, mungkin di video ini juga sudah jelas ya, saya putarkan lagi. Ya, ini contoh ya, multinucleated giant cell tipe Langhans. Sedangkan tanda bintang menunjukkan kelompokan sel-sel. Ya, jadi ini dikatakan multinucleated atau giant cell tipe Langhans ya. Nah, mungkin nanti kalian akan mendengarkan lagi ada giant cell giant cell benda asing gitu misalnya ya. Ini tipe Langhans ini sangat khas ya bentuknya. Jadi dia intinya itu di pinggir-pinggir seperti ini, seperti tapal kuda ya. Coba kalau kalian melihat kaki sepatu kuda itu ya seperti ini bentuknya ya. Ini disebut dengan giant cell ya, tipe Langhans ya. Jadi kalau benda asing lain lagi, dia mengelilingi di seluruh bagian dari giant cell-nya ya. Jadi dia tidak seperti tapal kuda gitu ya. Jadi ini spesifik hanya ada di infeksi tuberkulosis atau yang dipicu oleh ini ya, Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia spesifik ya bentuknya, berbeda dengan giant cell yang lain ya. Nanti ada banyak sebenarnya giant cell dan dia memang menandakan suatu respon yang kronis. Ya misalnya kalau menggunakan silikon gitu ya, misalnya kalian ya ada yang implan gitu ya, menambahkan ukuran apa misalnya ya, itu bisa menimbulkan respon benda asing juga. Atau misalnya ada sesuatu ya mungkin di kulit gitu ya, misalnya lama, misalnya kena tusuk apa gitu ya, benda yang kecil sehingga menimbulkan radang gitu, misalnya lama-kelamaan. Nah itu bisa menimbulkan respon benda asing juga. Gambarannya kalau secara mikroskopis juga seperti ini ya, bisa ada limfosit, terus ada giant cell yang besar-besar, tapi dia tipe benda asing, jadi bukan tipe Langhans seperti ini ya. Granuloma. Tanda panah menunjukkan nekrosis caseosa. Kemudian ya mungkin kalau nekrosis ini kalian mungkin sudah belajar di blog sebelumnya. Saya juga sempat memberikan kuliah tentang di Fate of the Cell ya. Jadi ada macam-macam gambaran nekrosis ya. Salah satunya di sini adalah nekrosis caseosa ya. Kalau nekrosis caseosa itu jaringan yang mengalami nekrosis itu hancur ya. Tepinya seperti ini. Tampak pula halus ya, tidak ada lagi sisa ini ya, apa namanya, rangka-rangka selnya itu tidak tampak lagi. Jadi dia benar-benar halus sekali ya. Ini homogen ya. Jadi tidak ada sisa rangka sel. Kemudian sekitarnya ada limfosit, kemudian ada granuloma, ada multinucleated giant cell, ya udah ini namanya nekrosis caseosa ya. Sel-sel epiteloid histiosit. Pada pembesaran kuat, nah ini sudah bintang 1 dispesifikkan. menunjukkan multinucleated giant cell tipe Langhans. Bintang 2, sel-sel epiteloid histiosit yang membentuk struktur granuloma, sedangkan tanda panah menunjukkan ya ini epiteloid histiosit ya. Jadi sel-selnya sebenarnya bentuknya seperti ya, nekrosis caseosa. Seperti sandal ya yang dibilang oleh Dr. Dewi. Jadi lebih memanjang pipih-pipih gitu ya. Tapi dia bergabung ya, dikelilingi oleh limfosit sekitarnya, itu disebut dengan granuloma. Jadi ini salah satu tanda dari radang kronis yang spesifik ya. Jadi kalau radang kronis yang non spesifik sudah saya jelaskan tadi ya, tidak ditemukan gambaran spesifik ini ya, hanya gambaran radang kronik biasa ya, misalnya radangnya limfosit, makrofag,
Kemudian respon jaringannya angiogenesis dan fibrosis. Ya, jadi itu secara umum. Kira-kira ada pertanyaan? Saya stop share dulu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Apa sudah cukup jelas? Sudah? Ini manggut-manggut aja responnya ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menjawab saat post test ya. Karena sangat diharapkan sekali supaya post testnya nanti nilainya membantu nilai total kalian ya. Kita juga nggak mau nanti kalau misalnya ini justru menjatuhkan nilai kalian. Ya? Sudah ya? Mungkin tidak mungkin suaranya di on kan mungkin biar saya tahu responnya. Sudah jelas adik-adik? Sudah jelas ya? Ya, dokter. Terima kasih, dokter. Ya. Ya, sekian mungkin untuk praktikum sesi pertama kita ya, karena memang sudah jelas dan tadi sudah ada yang mencoba menjawab juga dan benar ya. Saya rasa bisa ditutup ya untuk sesi kita yang pertama ini. Saya ini dulu ya, mungkin saya kopas dulu untuk presensinya. Sudah semua menuliskan presensinya ya? Ya. Oke, Dek, selamat pagi. Terima kasih atas atensinya. Saya harapkan bisa membantu pemahaman kalian mengenai radang akut dan perbedaan radang akut dan radang kronis. Silakan mungkin bisa ini ya, keluar dari sudah bisa live ya. Mohon informasikan mungkin ke teman-temannya di grup lain untuk join di link berikutnya ya. Terima kasih. Selamat pagi. Tetap semangat, tetap sehat ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Dokter.